Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, jemaat TV dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, para muhsinin dermawan yang dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan di bulan yang penuh keberkahan ini kita terus meningkatkan kualitas iman takwa kita, kebaikan, sedekah, infak terus kita kencangkan, karena 10 hari di bulan Zulhijjah yang pertama adalah merupakan anjuran untuk kita melakukan kebaikan. Sebab kebaikan-kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan melebihi jihadnya seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Pada pertemuan kita yang singkat ini insya Allah kita akan sama-sama mendengar salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah, petunjuk, pelajaran bagi diri kita agar kita bisa mengarungi kehidupan kita dalam mengisi sisa kehidupan kita ini, tentunya dengan hal-hal yang bersifat memberikan keberuntungan dan manfaat untuk diri kita, dan tentunya akan kita jauhi hal-hal yang membuat kita dimurkai dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya pernah bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits, taqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dari sini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesungguhnya pada seorang hamba yang ketika dia melaksanakan sholat, kemudian dari takbir sampai dia salam, lantas dia tidak bergeser dari tempatnya, dia membaca doa setelah daripada pelaksanaan ibadah sholatnya, tidak pindah tempat dari tempat yang dia pakai untuk sholat, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada malaikat yang melihat posisi hamba ini, kemudian lantas malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya malaikat? Malaikat katakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni hamba tersebut dan berikan rahmatmu kepada hamba itu. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang ada dalam perjalanan kehidupan kita ketika melaksanakan ibadah salat, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ingin cepat-cepat meninggalkan tempat salat kita. Ini sesuatu hal yang merugikan diri kita. Sebab baru saja kita mendengarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada kita bahwa keberuntungan orang yang melaksanakan ibadah sholat, kemudian dia duduk berzikir lantas berdoa tidak pindah tempat dari tempat yang dia pakai sholat, maka malaikat akan mendoakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni hamba itu dan berikan rahmatmu kepada hamba tersebut. Maka melalui pembelajaran yang sangat singkat ini, hendaknya kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi diri kita. Ketika kita selesai sholat, jangan kita cepat-cepat meninggalkan tempat sholat kita, tetapi kita duduk sejenak, kemudian beristighfar, berdoa kepada Allah agar malaikat pun mendoakan kita sehingga kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu doa malaikat pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang memohon ampunan kepada diri kita dan meminta agar Allah merahmati kita. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah meridhai kita.
untuk selalu senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.